Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, ya personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini seperti biasa kita baca-baca lagi. Namun jangan lupa yang belum subscribe, yuk subscribe. Itu adalah cara kamu mendukung Sora dengan cara murah meriah. Juga nyalakan notifikasi, jadi setiap Sora upload kamu langsung tahu dan bisa jadi nonton yang pertama. Kita hari ini mau bahas tentang sebuah tema, yaitu pernah menghempasmu, kini dia menginginkanmu separuh mati ya. Pernah menghempasmu, kini dia menginginkan kamu separuh mati ya. Jadi ada orang yang pernah menghempas kamu, tapi sekarang dia menginginkan kamu pakai banget nih ya. Oke, Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Jadi kalau nggak cocok, nggak resonat, santai-santai aja ya. Masih ada video-video lainnya yang bisa kamu tontonin karena tidak mengenal batasan waktu ya. Dan pastinya kamu juga bisa personal reading untuk energi yang lebih terkonsentrasi, hanya energi kamu di Instagram Sora @sora_tarot. Let's go, kita mulai. Yang pernah menghempas kamu kini menginginkan kamu separuh mati ya. Ada energi apa di sini? Nah, teman-teman, yang terjadi sekarang ya, ada emosi, perasaan yang tidak bisa konsentrasi, tidak bisa fokus. Yang Sora rasakan, dia rasain saat ini. Kayak pikirannya itu selalu ada teralihkan gitu ya, nggak bisa fokus mungkin melakukan pekerjaannya, menjalankan aktivitas dia sehari-hari gitu ya. Karena di sini dia masih ada ingatan soal kamu yang dalam tanda kutip mengganggu dan bersarang di kepala dia, teman-teman ya. Jadi kayak dia itu kayak teralihkan terus pikirannya, mau fokus mungkin sudah fokus mau kerja, fokus mau ini, fokus mau itu, tapi seperti selalu teralihkan lagi ke pikiran soal kamu kayak gitu ya, teman-teman. Dan kalau yang Sora lihat di sini terjadi banyak perubahan sekali di dalam emosinya dia, di dalam pemikirannya dia, di dalam jiwanya dia, soal perasaan dia ke kamu ya, teman-teman. Nah, dan itu semua karena sangat mungkin dia nggak konsentrasi, pikirannya kemana-mana, segala sesuatunya dia kayak nggak bisa fokus. Itu menyebabkan dia itu seperti tertunda dalam menyelesaikan berbagai hal. Mungkin jadi kayak kendala dalam kerja juga kurang semangat, kerja juga kayak nggak bisa fokus, nggak tenang, mau istirahat juga susah gitu ya. Tapi intinya adalah ada hal-hal yang harusnya bisa dia beresin, jadi kayak nggak kelar-kelar gitu ya, karena pikirannya dia susah untuk fokus. Oke? Dan ternyata ya, itu salah satunya karena masih ada benih-benih dan ternyata masih ada sparkling rasa, masih ada hasrat, masih ada chemistry yang meletup soal kamu. Jadi di sini ternyata masih ada ketertarikan di sana ya. Terlepas dari situasi-situasinya, walaupun mungkin kalau Sora lihat dia sudah pernah menghempas kamu, tapi ternyata itu masih ada percikan-percikan rasa di sana, teman-teman ya. Dan saat ini orang ini itu benar-benar menekan perasaannya dia. Jadi kalau Sora lihat, orang ini berusaha ya, Sora mati mengendalikan hatinya, mengendalikan perasaan dia ya. Kalau yang Sora lihat, untuk mungkin tidak tidak mencari kamu dan sebagainya. Kalau yang Sora lihat ya, di sini ada energi. Kenapa sih dia neken itu semua? Karena di sini ada energi dia itu mungkin sekali ada energi di mana dia itu agak segan, agak mungkin banget malu gitu ya, atau nggak pede untuk misalnya datang ke kamu lagi gitu ya, teman-teman. Di sini kamu berdiri dengan energi divine maskulin, jadi energi yang dominan, energi yang pingin kelihatan kokoh, energi yang pingin kelihatan kuat ya. Jadi ini bukan masalah jenis kelamin, ini masalah dari energinya ya. Kalau seorang wanita pun dia tetap ya, dia pingin kelihatan aku kuat, aku nggak butuh kamu nih gitu ya. Jadi energinya tough gitu ya, teman-teman. Nah, yang terjadi sekarang adalah ada konflik di dalam batinnya sendiri ya. Di sini ada konflik batin di mana dia mulai merasakan ada perasaan kayak, apakah memang keputusan aku sudah tepat sebelumnya menghempas kamu itu loh ya, atau enggak
Karena di sini memang ada, sangat mungkin sekali dia dalam tanda kutip menghempas kamu karena ada pilihan lain gitu ya. Dan di sini sangat mungkin banget menghempas kamu karena ada situasi yang panas dan dingin di antara kalian. Jadi kayak, bener nggak ya aku pernah menghempas dia untuk memilih yang lain gitu ya. Tapi di sini mulai ada konflik di dalam batinnya dia gitu ya. Apakah memang keputusan yang aku ambil sudah keputusan yang tepat? Jadi di sini mulai awalnya berapi-api, yakin penuh dengan keputusannya, sekarang mulai rada-rada melempem ya bahasanya gitu ya. Kita lihat lebih lanjut lagi. Dan teman-teman, sebenarnya di sini dia sadar gitu ya, kenapa dia juga jadinya dalam tanda kutip takut-takut, nggak yakin mau datang ke kamu gitu ya. Karena di sini memang ada begitu banyak energi dari yang namanya kemarahan, ada rasa pahit di sana gitu ya. Karena mungkin sekali ya dia itu telah menyakiti kamu, melukai kamu dengan kata-kata yang mungkin sekali menyakitkan, perilaku yang menyakitkan kamu, dan banyak memberikan rasa pahit ke kamu ya. Sehingga kamu tuh banyak energi yang marah di sini ya. Kalau yang lagi marah, sabar, tarik nafas, hembus nafas, ambil air gitu ya, minum dulu biar lebih tenang gitu ya. Karena di sini banyak kepahitan yang dia berikan sehingga menimbulkan rasa marah. Itu adalah respon normal manusia ya. Tapi jangan sampai marah berlebihan. Hati-hati nanti sakit. Oke? Sakit dalam segi fisik maupun mental. Nah, itu yang membuat dia tuh kayak nggak yakin karena sudah memberikan kamu banyak energi kepahitan karena pernah menghempas kamu, memilih yang lain, teman-teman. Nah, tapi sekarang dia ngerasa hatinya itu mulai galau, hatinya itu mulai berkabut di sini, teman-teman ya. Di sini hatinya mulai nggak yakin, mulai berkabut gitu ya. Kenapa? Karena ternyata dia itu masih kepikiran kamu kan. Tadi ada energi distracted gitu ya. Kok aku masih kepikiran kamu ya? Apa karena ini aku memang sebenarnya punya rasa gitu loh ya. Aku sebelumnya udah memilih untuk menghempas kamu, tapi kok hati aku sendiri mulai nggak yakin gitu ya. Kenapa? Karena di sini sebenarnya ada energi, hubungan ini telah lama dibangun, hubungan ini telah lama juga ada investasi waktu, ada investasi tenaga, ada investasi perasaan di sana yang sudah sangat-sangat, ibaratnya sudah banyak pengorbanan di sana, sudah banyak segala usaha dilakukan gitu ya. Jadi ini adalah suatu hubungan yang sudah dibayar, banyak membayar harga gitu ya dalam tanda kutip gitu. Sorry ini nggak dipakai. Dan di sini energi dari sex appeal kamu, ketertarikan sama kamu, energi suatu perasaan suka sama kamu, ya daya tarik kamu itu memang masih ada sebenarnya nyantol di dia, ya. Apalagi di sini kamu tuh banyak yang sangat memperhatikan dia, kamu sangat menjaga dia, kamu tuh kayak udah paling paham banget kayak dia tuh mesti diapain gitu loh ya teman-teman, sehingga kamu tuh jadi energi yang paling sebenarnya bikin dia nyaman, oke? Tapi Sora, kalau kayak gitu kenapa dia menghempas aku? Balik lagi, kamu berdealing dengan seseorang yang hatinya apa? Berkabut, yang bingung dengan benar-benar apa yang dia mau. Dengan segala sesuatunya itu adalah energi ketidakpastian, ya. Dan di sini, ya semakin memang ada energi. Ternyata dia itu menginginkan kamu. Ada ternyata memang di sini energi dari past life. Kalian pernah terkoneksi sebelumnya. Dan harusnya pola ini adalah pola yang pernah terjadi juga di hubungan kalian di past life sebelumnya. Gitu ya. Jadi di kehidupan yang sekarang ngulang pola yang sama. Jadi sangat mungkin di kehidupan yang lalu dia juga pernah menghempas kamu. Tapi ternyata lalu menginginkan kamu kembali. Jadi ini dia mulai merasa bahwa satu, ada koneksi sama kamu dari masa lalu yang tidak terasa asing. Kedua, dia ngerasa kok pola ini seperti sudah pernah kita jalanin gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang asing banget gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa terulang lagi? Ya karena orangnya belum selesai dengan PR-nya. Kalau sampai diulang lagi kan berarti kan masih ada remedial harus diperbaikin gitu kan ya sebenarnya. Oke? Dan salah satunya di sini memang banyak sekali energi kebingungan, energi ketidakjujuran, energi menyembunyikan. Jadi orang ini tuh bisa saja adalah seseorang yang tricky, teman-teman, ya. Tricky di sini bisa saja karena dia itu banyak energi yang cuma fokus sama dirinya sendiri.
Ya, jadi di sini memang ada energi yang penuh dengan tipu daya. Nah, artinya apa? Segala sesuatu yang bisa nguntungin dia sendiri. Jadi memang mungkin di sini ada kamu berdiri dengan seseorang yang oportunis, ya. Segala sesuatu yang bawa kebaikan sama dia itu yang diutamain buat dia. Jadi ada energi ego juga di sana, teman-teman, ya. Dan akhirnya banyak nggak jujur gitu ya. Selain itu juga, teman-teman, ya, batinnya itu sebenarnya sudah sangat-sangat menginginkan sebuah pengakuan batin gitu loh ya, bahwa sebenarnya perasaan dia itu dia masih ada sebuah energi harapan sama kamu. Sebenarnya meskipun ada titik cahaya cuma kecil, tapi sebenarnya di sini ada energi yang sebenarnya dia masih menginginkan kamu. Ya, sebentar ini licin, suara taruh bentar. Nah, kenapa sih dia menghempas kamu dan memilih yang lain? Ya, kita coba lihat ada energi apa di sini. Secara garis besar. Yang pertama, teman-teman, ya, di sini tadi Sora udah bilang, bisa saja dia merasa bahwa tadinya di awal dia merasa aku menghempas pilihan yang lain. Karena dia merasa menghempas kamu karena dia ngerasa aku mempertahankan sesuatu yang lebih baik. Ya, menurut dia ya, mungkin lebih ganteng, lebih cantik, lebih kaya, lebih ina, lebih itu ya, pokoknya lebih di matanya dia. Jadi lebih valuable lah ya, lebih ada nilai menurut dia gitu ya. Terus yang kedua, teman-teman, di sini dia itu ngerasa kayak terbutakan oleh pikiran dia sendiri. Gitu loh ya. Aku sudah terlanjur terjebak juga sama yang lain. Jadi aku harus milih gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, ada energi dari victim mentality juga di sini. Seolah-olah dia itu kayak nggak punya pilihan, mau nggak mau kayak harus ngempas kamu karena nggak ada cara lain gitu ya. Jadi di sini memang ada victim mentality, itu bahasa Indonesianya apa ya? Berpikir seolah-olah dia korbannya gitu ya, padahal dia pelaku gitu ya. Jadi kayak energi memutarbalikkan itu juga bisa. Oke. Selain dari itu, teman-teman, orang ini tuh memang punya gairah yang sangat besar, punya ambisi yang terlalu kuat ya. Sehingga punya sangat-sangat ada sisi playful juga di dalam diri dia. Dia tuh kayak punya energi yang aku tuh menginginkan yang lebih dan yang lebih. Jadi ketika dia lihat yang cerah, sesuatu yang lebih baik di mata dia, wah ini kayak potensi lebih bagus nih gitu ya. Jadi selalu dangak ke atas gitu ya, ngelihat segala sesuatu yang lebih bagus akan tergoda gitu ya, teman-teman ya. Dan secara perasaan banyak yang memang masih bergumul untuk bisa menstabilkan perasaannya dia gitu. Nah, kamu berdiri dengan orang yang ya memang seperti itu kenyataannya gitu ya. Karena mungkin sudah terbiasa, wajar lah gitu ya, kalau bisa dapat yang lebih baik kenapa enggak. Tapi ternyata energi dari kelembutan kamu ya, energi dari kesabaran kamu, energi dari terkoneksi dengan kamu itu juga sangat kuat ternyata mengganggu dia. Dan ternyata itu membuat dia itu punya energi kemelekatan sama kamu, energi kecanduan sama kamu. Ternyata energi itu dia sangat butuh sama kamu, teman-teman di sini. Ya, makanya kenapa dia menginginkan kamu separuh mati nih sebenarnya gitu loh ya. Karena setelah dia banyak merasakan perasaan terganggu tadi ya, dia baru mulai menyadari kalau jiwanya dia itu butuh yang terbaik ya. Jadi butuh yang terbaik itu dari segi apa? Dari segi nutrisi yang terbaik ya. Sama kayak ketika kita makan, bukan makanan yang paling mahal, bukan makanan yang paling mewah ya, tapi ternyata ini makanan yang paling sehat. Oke. Burger dengan daging wagyu yang paling mahal itu harganya paling mahal ya, tapi itu bukan nutrisi yang terbaik gitu ya. Misalnya ternyata makanan yang makanan rumah seperti sayuran, lalu mungkin kayak protein ataupun daging yang ikan atau ayam yang dipepes itu lebih sehat sebenarnya gitu. Kenapa? Karena burger itu kan junk food gitu ya, sebenarnya kita udah tahu gitu. Jadi nah, itu tuh sama seperti seseorang yang memilih hamburger, ternyata dia tahu bahwa sebenarnya yang dibutuhkan sama dirinya dia dan badannya dia adalah makanan rumah yang ada vitaminnya, ada seratnya, kayak gitu. Ya, Sora pakai analoginya kayak gitu. Nah, sedangkan sekarang sudah terlanjur ada jarak di antara
kalian ya, apalagi dia sendiri yang membuat jarak itu gitu ya. Dia sendiri yang sudah terlanjur menghempas kamu, mungkin caranya tidak mengenakan, mengghosting kamu, mungkin ninggalin kamu begitu aja tanpa penjelasan, mungkin kamu tiba-tiba mendadak di blok, atau bahkan mungkin mengucapkan kata-kata yang menyakiti kamu, teman-teman. Dan ternyata ada juga energi dari seseorang yang bisa diandalkan itu ternyata kamu gitu loh. Ternyata pilihan dia belum tentu bisa menjadi seseorang yang bisa diandalin sama dia. Itu satu. Kedua, belum tentu bisa menyupport sebesar itu. Dan ketiga, belum tentu sesetia itu. Ternyata energi tiga ini ada di kamu, teman-teman. Makanya dia sangat menginginkan kamu, karena dia tahu kamu bisa dipercaya, kamu bisa diandelin, kamu berintegritas, kamu setia, kamu support. Gitu ya. Jadi lambang dari sebuah kesetiaan, ya. Dan kamu jadi seseorang yang paling bisa dipercaya, ya. Dan itu kenapa sering sekali digambarkan dengan seekor anjing, ya. Itu adalah lambang dari sebuah kesetiaan sebenarnya. Makanya Sora sebenarnya kurang begitu setuju ya, ada orang brengsek dikatain anjing gitu ya. Padahal anjing itu adalah binatang baik loh. Dia tuh setia sekali. Kalau kamu nontonin Hachiko gitu ya, film Hachiko itu, dia setia banget sama majikannya gitu loh ya. Mereka adalah salah satu binatang terbaik yang menurut Sora ada ya untuk manusia gitu. Nah, itu yang sekarang dia rasain sama kamu, teman-teman. Nah, dan yang paling menjadi kunci utama, menu utamanya, selain itu juga sekarang dapat energi karma, ya, dapat energi konsekuensi, ada efeknya. Jadi efeknya itu tadi, sangat mungkin sekali dia kehilangan, dia mungkin nggak dapetin apa yang selama ini dia dapetin dari kamu, gitu ya. Terus di sini juga salah satu, bahkan karmanya salah satunya adalah teman-teman, karma itu nggak harus selalu orangnya dibikin susah, orangnya dibikin sakit, orangnya dibikin miskin. Belum tentu, teman-teman, ya. Jadi jangan pikirannya sesimpel itu. Algoritma karma itu ada sendiri. Silahkan baca tentang bagaimana caranya karma berbuah dan bagaimana kondisi-kondisi karma. Tapi sebenarnya dengan mendapatkan emosi di mana dia nggak tenang, dia mencari, sibuk nyari-nyariin kamu, ternyata dia sangat butuh kamu, itu sudah menjadi karma tersendiri, terhukum secara perasaan, ya. Kenapa sih? Karena ternyata dia menyadari di antara semuanya yang terbaik itu ternyata kamu. Setelah dia melihat, mengamati, mempelajari, teman-teman, ya. Dan banyak energi keberhasilan, dia ngerasa kayak hidupnya dia itu banyak banget lancar karena kamu, gitu ya. Jadi kamu tuh salah satu yang dia ngerasa kok ketika aku sama kamu tuh banyak lancar gitu loh, masalah nggak banyak gitu loh, teman-teman. Akhirnya sekarang sibuk mantauin kamu, karena nggak berani bergerak, sibuk mantauin kamu aja dari kejauhan, teman-teman. Dan kenapa energi ini menjadi sangat menginginkan kamu? Karena di sini memang ada energi belahan jiwa, ada cinta yang mendalam, ada koneksi yang terhubung, teman-teman, di sini, ya. Karena memang kalian secara jiwa itu adalah sudah seperti keluarga, sudah terhubung, sudah terkoneksi gitu ya. Dan sekarang yang bisa dia lakukan adalah dia terpenjara, terkukung dengan kerinduan soal kamu, kangenin kamu. Apa yang mungkin terjadi ke depannya sama hubungan ini? Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, ada energi dia itu berharap ada celah untuk memperjuangkan. Di sini kayak, tapi gitu ya, dia menyadari kayak kalau dia pingin dapetin kamu lagi, dia pun harus berjuang, sangat mungkin harus berkompetisi dengan yang lain gitu ya. Kenapa? Karena sangat mungkin kamu mungkin sudah ada yang baru, atau ada kamu sudah mempertimbangkan orang lain yang mungkin lebih baik daripada dia. Tuh kan, jelas orang ini menginginkan energi dari rekonsiliasi, kesempatan kedua lagi. Dia berusaha untuk melihat masih nggak ada kesempatan, ya. Apalagi secara hawa nafsu, seksualitas pun dia masih sangat-sangat tertarik sama kamu. Sora, kalau aku berikan dia kesempatan, apakah ini bisa jadi hal yang baik gitu ya? Teman-teman, di sini ada energi Three of Wands. Jadi di sini ada energi masih ada sesuatu yang perlu direncanakan ke depannya seperti apa. Oke? Tapi di sini ada energi memang harus saling mempertahankan. Artinya apa? Relationship ini mungkin gitu ya untuk bisa berlanjut.
Tapi memang segala sesuatu itu tidak bisa instan, harus masih ada yang direncanain, perlu ada yang dievaluasi lagi gitu ya teman-teman di sini ya, mulai ngomongin kerjasama lagi dari awal. Dan di sini juga ada energi di mana harus punya fondasi yang kuat dulu gitu ya teman-teman. Dan itu adalah energi yang tidak cepat terjadinya ya, bahkan dia mau datang ke kamu pun gak cepet kalau Sora lihat ya. Masih orang ini menguatkan dulu hatinya, menguatkan dulu niatnya gitu ya. Jadi dia tuh kayak mau bergerak ke kamu aja nggak punya keberanian teman-teman gitu loh ya. Jadi ini masih waktu yang sangat panjang karena dia masih cuma bisa berani melihat kamu dari jauh aja gitu loh ya. Nah, kenapa? Karena di sini tuh dia lagi mencoba gimana ya caranya untuk kalau aku masuk ke kamu, aku bisa meyakinkan kamu kalau aku tuh udah punya pemikiran yang lebih jelas, pemikiran yang lebih clear ya. Masukannya untuk apa? Untuk kamu apa teman-teman di sini? Masukannya adalah teman-teman, banyak dari kalian yang sudah benar-benar ketemu energi tamat, sudah benar-benar pengen bilang goodbye gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Dan karena kalian menginginkan ketenangan dan kedamaian, nggak apa-apa teman-teman ya. Untuk kamu memang kalau Sora lihat di sini, kartu Sora bilang memang orang ini sebaiknya memang ditutup buku aja gitu ya. Kenapa? Karena toh untuk ketenangan hati kamu dan jiwa kamu, mungkin sekali di sini ya masih bisa menjalin tali silaturahmi dalam tanda kutip sebagai teman gitu ya. Kenapa? Karena memang apa yang sudah ditutup mungkin sebaiknya tetap ditutup teman-teman gitu loh. Kenapa? Karena kalau enggak takutnya yang terjadi adalah terperangkap dan masuk lagi ke dalam masalah yang sama itu ya, stuck di situ lagi. Jadi memang dari kartunya Sora pun nyaranin kamu, bukan nggak bisa sih sebenarnya, tapi buat ketenangan kamu dan buat apa kestabilan kamu juga gitu ya. Karena kalau di sini terlihat lebih kamu tuh lebih balance gitu kalau kamu meninggalkan orang ini. Intinya dari kartu Sora seperti itu. Kamu mau terima apa enggak itu sih terserah ya. Tapi intinya adalah orang ini sebenarnya pingin datang, pingin meyakinkan kamu. Tapi dari kartunya Sora memang menyarankan untuk kedamaian kamu ya sebaiknya dengan orang ini disudahi saja hanya sebagai seorang teman gitu loh. Kenapa? Tapi juga jangan dibenci gitu ya. Toh itu tidak bisa membuat kamu hati kamu tenang dan damai. Yang penting kamu udah tahu bahwa orang ini sebenarnya seperti apa sekarang ini. Oke, itu masukannya. Kita coba lihat astrologi yang terungkap dalam pembacaan ini. Ini bisa astrologi dia, bisa astrologi kamu. Kalau dia mau datang pun nggak bisa cepet gitu ya. Takut dia tuh ngadepin kamu ya. Kayak nggak berani, nggak punya muka juga. Ada Pisces, Aquarius, Taurus, Aries, loncatnya dia nih, Scorpio, Libra, satu lagi, Virgo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba ke alfabetnya. Teman-teman yang kepingin personal reading dibacakan seperti ini, video khusus eksklusif hanya untuk kamu, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Boleh banget ya teman-teman. Oke. Atau kamu pingin reading online biasa juga bisa, atau kamu pingin dibacain Bazi atau Pakce untuk tahu potensi kamu, mau belajar juga baca kartu gimana kalau memang kamu tertarik ya, karena semua bakat pun harus diasah, nggak ada yang instan ya. Oke, nggak ada yang instan ya. Ariel juga suaranya bagus, juga tetap aja Ariel tetap latihan nyanyi ya. Oke, Agnes Monica, Mahalini, tetap aja semua latihan nyanyi ya. Oke, kita lihat dikit lagi. Nah, Ki HZ TRKOF HXYA ECJI ZJLG 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Bye bye.